Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan bab 1 kita dengan judul hidrokarbon dan minyak bumi. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu dengan submateri minyak bumi. Nah, pada materi minyak bumi ini akan kita bahas beberapa submateri lagi. Yang pertama, komposisi minyak bumi. Kemudian kita bahas tentang proses terjadinya minyak bumi itu, selanjutnya pengolahannya, dan yang terakhir dan berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang bensin sebagai bahan bakar yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir kita bahas dampak dari pembakaran bahan bakar itu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama dalam minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan aromatis. Nah, nih ada beberapa jenis senyawa penyusun minyak bumi. Dengan persentase terbesar ada pada senyawa hidrokarbon, yaitu hampir mendekati dari 90 sampai 99%. Kemudian yang kedua, ada senyawa belerang yang berkisar dari 0,1 hingga 7%. Selanjutnya, persentase ketiga itu jenis senyawa nitrogen yang kurang dari 1%. Kemudian ada oksigen yang lebih kecil lagi, yaitu kurang dari 0,5%. Dan yang terakhir ada organologam yang persentasenya sangat kecil sekali. Ini beberapa komposisi minyak bumi. Yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Oke, kita lanjut ke proses terjadinya minyak bumi ini. Nah, minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi ini kita ketahui sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menggunakannya secara tepat dan hemat. Nah, proses minyak bumi ini, teori yang mendasarinya salah satunya adalah teori duplex, di mana menurut teori ini minyak bumi itu berasal dari jasad renik hewan ataupun tumbuhan yang telah mati, kemudian terbawa oleh aliran sungai bersama lumpur, lalu dia mengendap di dasar laut. Selanjutnya, karena pengaruh waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, kemudian suhu yang sangat tinggi dan adanya tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik tadi kemudian berubah menjadi bintik-bintik dan gelombang minyak gas. Nah, lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Nah, sedangkan bintik atau minyak gasnya ini bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang berupa batuan kedap. Pada daerah perangkap ini, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengembang di atas deposit air. Itu proses terjadinya ya. Kemudian pengolahan minyak bumi. Nah, minyak dari pengeboran umumnya diangkut dan diolah di tempat-tempat penghilangan minyak atau diekspor langsung sebagai minyak mentah. Nah, minyak mentah ini yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau kilang minyak. Beberapa kilang minyak yang berada di Indonesia ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, Pulau Jawa, kemudian ada di Riau, ada di Kalimantan, dan juga ada di Irian Jaya. Selanjutnya
kita dalam pengolahan minyak bumi ini akan kita bahas ada 2 tahapan. Tahap pertama itu destilasi bertingkat, kemudian tahap kedua ada perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Oke, kita bahas tahapan yang pertama yaitu destilasi bertingkat. Nah, dalam pengolahan minyak bumi ini, destilasi bertingkat itu adalah proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ini berdasarkan titik didihnya. Nah, terdiri dari beberapa. Yang pertama, kurang dari 20 derajat Celcius itu fraksi pertama yang menghasilkan gas yang pada akhirnya akan dicairkan kembali yang kita kenal dengan LPG ya. Kemudian titik didih 20 sampai 200 derajat Celcius itu fraksi kedua. Itu disebut dengan nafta atau gas bumi yang diolah lebih lanjut menjadi bensin. Selanjutnya titik didih 175 sampai 275 derajat Celcius itu dia menjadi kerosin yang biasa dikenal dengan minyak tanah dan aftur yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat atau jet. Ada lagi yang dari 240 sampai 400 derajat Celcius itu diesel yang sering digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel yaitu solar. Selanjutnya ada pelumas oli ya, itu titik didihnya lebih dari 300 derajat Celcius. Yang terakhir yang titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius itu residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya. Nah, ini akan diolah lebih lanjut pada tahap kedua. Nah, jadi destilasi bertingkat ini merupakan suatu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Selanjutnya komponen hasil pemisahan, ini fraksi minyak bumi yang kedua ya. Pengolahannya dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama ini. Proses-prosesnya ada 4 tadi ya. Perengkahan yang pertama, pada proses perengkahan ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. Kemudian yang kedua, proses ekstraksi. Ini pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga ada proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Yang keempat, pembersihan dan kontaminasi. Nah, ini hasilnya dari pemisahan tersebut, yaitu yang titik didihnya lebih kurang dari 20 derajat Celcius itu akan berguna untuk sebagai LPG atau bahan bakar pembuatan produk petrokimia. Yang titik didihnya kurang atau sama dengan 60 derajat Celcius itu dikenal sebagai petroleum ether, merupakan pelarut nonpolar, digunakan sebagai cairan pembersih. Selanjutnya, yang titik didihnya berkisar 60 sampai 100 derajat Celcius itu dikenal dengan liglorin atau nafta yang tadi itu ya, pelarut nonpolar dan cairan pembersih. Nah, selanjutnya ada bensin sebagai bahan bakar minyak. Kemudian ada minyak tanah dan bahan bakar jet. Selanjutnya ada yang berguna untuk solar atau minyak diesel. Dan selanjutnya ada yang digunakan sebagai pelumas yaitu oli ya. Dan selanjutnya ada lilin atau aspal dan aspal. Ini beberapa kegunaan dari fraksi minyak bumi ini. Baik, yang keempat bensin. Kita akan bahas lebih detail tentang hasil pengolahan tadi yaitu bensin. Bensin ini hasil pengolahan minyak bumi umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satu bahan bakar yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bensin.
Nah, bensin ini sudah banyak sekali jenisnya, misalnya yang beredar di pasaran ada premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Ini berdasarkan mutunya juga harganya akan berbeda berdasarkan mutunya masing-masing. Nah, mutu bensin itu mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan pada mesin. Ketukan pada mesin terjadi bila mesin terbakar tidak pada saat yang tepat sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Artinya di sini mutu bensin itu dikaitkan dengan jumlah ketukan yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Ketukan itu merupakan perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu keadaan saat pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Sedangkan bilangan oktan merupakan bilangan yang menyatakan kualitas bahan bakar itu sendiri. Nah, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, untuk menentukan bilangan oktan digunakan dua senyawa pembanding, yaitu isoktana dan N-heptana. Nah, begini, berdasarkan penelitian, bensin itu merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Nah, penelitian ini dilakukan untuk membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isooktana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut dengan tadi angka oktan dan bilangan oktana. Sehingga jika semakin tinggi angka oktan, semakin tinggi pula mutu bensinnya. Nah, di sini ada N-heptana dan isooktana. Jadi jika semakin besar bilangan oktan, semakin baiklah kualitas bahan bakar tersebut. Nah, di sini bensin itu bensin standar yang mengandung 100% isooktana akan diberi angka oktan 100. Sedangkan yang mengandung 100% N-heptana akan diberi angka oktan 0. Jadi jika bensin standar itu mengandung isooktananya 60% dan heptananya 40%, maka angka oktannya 60%. 60 yang dihitung hanya yang isooktananya karena N-heptana ini dianggap 0. Oke. Next, makna bilangan oktan bensin. Nah, premium memiliki bensin oktan 88. Artinya di sini dia memiliki isooktananya 88% dan N-heptananya 12%, karena ini tadi angka oktannya adalah 0. Oke. Selanjutnya, untuk meningkatkan bilangan oktan ada yang namanya reforming. Nah, reforming ini proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menambahkan telnya. Kemudian yang kedua ada MTBE-nya. Selanjutnya, ini beberapa angka oktan dari bahan bakar. Nah, tadi N-heptana itu angka oktannya 0. Kemudian ada siapa lagi di sini? Nah, ada N-heksana itu angka oktannya 26. Coba dicek mana yang angka oktannya paling tinggi. Itu yang biasanya paling bagus. Yang paling tinggi adalah ini ya, 2,3 dimetil 2 pentana. Ini 165. Oke, bener ya, ini yang paling tinggi. Itu tentang jadi angka oktan ini mempengaruhi mutu dari bahan bakar itu sendiri. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang dampak bahan bakar bensin.
Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon, serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen, karena tadi komposisinya terbanyak adalah hidrokarbon juga. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara jika pembakarannya tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau karbon monoksida. Nah, ini ada beberapa sisa pembakaran dari bahan bakar. Ada karbon dioksida, itu akan menyebabkan pemanasan global. Karbon dioksida ini merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, selanjutnya ada gas monoksida. Karbon monoksida ini adalah gas beracun yang tidak berbau dan tidak berasa. Dia akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen dan akan berakibat pada kematian. Nah, dia akan merusak jaring, dia akan menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Kemudian ada oksida belerang. Dia akan merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit dan hujan asam. Nah, di sini pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang ini. Nah, karena dia akan digunakan untuk sebagai sumber oksigen dan udara mengandung gas nitrogen. Kemudian untuk oksida nitrogen, dia akan merugikan kita karena dia adalah bahan pencemar, yaitu asap kabut. Selanjutnya ada partikel timah hitam. Itu akan mengakibatkan sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah, dan depresi, kerusakan otak, ginjal, dan hati. Nah, jadi pada dasarnya pembakaran itu tidak 100% sempurna, oleh karena itu banyak gas yang berbahaya yang akan dihasilkan, jadi kita perlu berhati-hati. Oke, itu dampak dari pembakaran bahan bakar. Selanjutnya ini dipahami lebih lanjut materinya pada bahan bakar pada materi minyak bumi ini hanya teori ya, tidak ada ini soal-soal hitungan. Dipahami ini dibuat ringkasannya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tugasnya hanya membuat ringkasan, kemudian nanti ada tugas lanjutan yang akan Ibu share di grup WA. Silahkan dipahami lebih lanjut. Nanti kita sebelum lanjut ke materi bab 2, kita akan review dalam pertemuan virtual. Oke, selamat mengerjakan tugasnya, membuat rangkuman, dikumpulkan. Jangan lupa dikumpulkan. Cukup ya. Next kita lanjut ke bab 2.